Halo, jumpa kembali dengan saya Tommy Yu dari JSX Pro IT. Di video kali ini kita akan memulai tutorial kita tentang Binance Future. Dan ini adalah seri yang ke-8 dari rangkaian seri tutorial Binance Apps. Bila Anda belum menyaksikan yang sebelum-sebelumnya, sini Anda dapat menontonnya di linknya saya sertakan di kolom deskripsi di bawah, dan juga saya disertakan playlistnya di pojok kanan atas. Bagi Anda yang ingin membuka akun, Anda dapat visit link di sini, saya sertakan. Ini Anda akan mendapatkan diskon cashback sebesar 10%. Saya sertakan juga video detailnya di video pertama, itu Anda dapat melihatnya di pojok kanan atas atau di kolom deskripsi. Baik, kita langsung masuk ke topiknya. Untuk dapat memulai di trading di future, Anda dapat visit ke sini, ke menu ini nih, future. Nah, untuk pertama kalinya, biasanya Anda akan diminta untuk menjawab pertanyaan. Ada semacam quiz yang Anda perlu jawab. Itu Anda dapat klik start now. Anda akan diminta menjawab 10 pertanyaan. Jawab sembarang saja, saudara. Salah satu saja. Kemudian Anda tunggu, nanti akan ada, lihat di button bawah itu akan ada timer sampai 0 dan akan muncul prompt answer. Anda klik prompt answer tersebut dan akan muncul jawaban yang benarnya yang warna hijau. Anda tinggal jawab yang warna hijau, Anda tap semua jawaban yang benar, dan kemudian Anda tinggal klik submit. Kita akan mulai dengan pengenalan dari platform futures itu sendiri. Kalau Anda masuk ke menu ini, Anda akan menjumpai layar seperti ini. Dan saya akan mulai satu persatu, mulai dari yang paling atas ini adalah tipe dari futures itu sendiri, yaitu ada USD margin. Kemudian ini adalah coin margin. Kemudian ada options dan battle. Yang akan kita bahas lebih lanjut adalah yang ini, saudara, karena yang 3 ini kita tidak akan membahas di sini. Kemudian yang berikutnya adalah tipe, ini adalah LTC USD, ini pairnya. Kemudian Anda dapat ganti dengan tab di sini. Itu Anda dapat pilih yang mana yang ingin Anda entry posisinya. Kemudian di berikutnya ini dapat Anda klik di sini untuk menampilkan chart. Ya, seperti ini. Anda juga dapat langsung buy atau sell di sini. Oke, kemudian berikutnya ini untuk buy, ya, untuk convert begitu. Ini abaikan dulu sementara. Dan ini adalah preferensi atau setting, itu dapat Anda temukan di sini. Bagian ini pemilihan margin, apakah ingin memilih isolated atau cross margin. Ya. Kemudian ini berapa kali leverage-nya. Kemudian ini adalah funding rate. Ya, funding rate ini kalau di forex tuh mirip biaya swap begitu ya. Berikutnya ini layar di sebelah sini, ini merupakan untuk eksekusi, untuk entry posisi maupun exit posisi, yaitu untuk buy atau sell, ini untuk nge-short, ini untuk entry long, gitu. Kemudian ini adalah pemilihan harganya, dan ini seperti biasa ya, ini adalah jumlahnya, mau Anda dapat setting seperti itu, dan ini untuk eksekusinya. Kemudian ini di sini ini adalah order book-nya. Nah, di bawah ini adalah open posisi yang akan muncul di sini, dan ini adalah open order-nya yang masih belum tereksekusi. Misal Anda pasang TP dan SL, itu akan muncul di sini. Oke, sekarang saya berada di wallet. Nah, kalau Anda melihat di sini adalah wallet overview, itu saya memiliki dana sekian di spot. Ya, di spot saya ini kalau saya tap di sini kan kelihatan isinya. Ini saya refresh dahulu. Saya memiliki 77 USDT, 23 dolar Ethereum, BNB-nya ada 14 dolar, dan ada Cardano ini sebesar kecil 0,5. Baik, sekarang saya ingin mentransfer dana saya yang USDT ini ke wallet future saya. Jadi di future itu memiliki wallet tersendiri. Jadi kalau Anda lihat ini walletnya ini, Anda bisa tap yang di sini. Ini yang future ini, kalau Anda klik, itu ada dua macam future di sini, yaitu yang disebut sebagai USD margin. Kemudian yang namanya yang berikutnya adalah yang coin margin. Nah, dua ini walletnya tersendiri. Jadi Anda transfernya itu nggak bisa satu langsung keduanya, jadi masing-masing. Jadi yang akan kita pakai saat ini adalah yang USD yang margin yang ini. Sedangkan yang coin margin ini bedanya apa? Secara struktur USD margin ini itu settlement-nya nanti itu menggunakan USDT. Sedangkan coin margin ini settlement-nya menggunakan BTC. Nah, dalam hal ini biasanya yang paling umum itu kita trading itu biasa main dengan yang USD yang margin yang ini. Jadi kita akan melakukan transfer ke sini. Nah, ketika Anda ingin mentransfer itu Anda dapat memilih menu di sini, transfer. Kemudian Anda lihat ya, transfer ini from-nya dari mana? Spot wallet, to-nya ke USD future, mata uangnya USDT, amount-nya berapa. Nah, available balance saya di spot adalah 77,6. Saya ingin transfer semua, maka saya klik max. Ya, 77,6 sekian, saya tinggal klik transfer. Langsung akan masuk dana 77,77 ya.
segini nih masuk ke wallet future saya yang USD margin. Kemudian saya akan transfer yang kedua yaitu BNB. Nah, kenapa BNB ini saya mau transfer? Karena saya ingin dapat potongan 10% diskon. Ini ya. Nah, caranya bagaimana? Balik lagi ke transfer. Kemudian dari spot ke future. Ini kita klik, kita pilih yang BNB. Saya mau max saja. Jadi ada total 0,02 atau ini kalau Anda lihat ini ya. Ini setara dengan 14,27 dolar. Ini saya akan transfer. Saya klik max di sini, kemudian saya klik transfer. Dana saya nggak akan masuk ke sini karena ini hanya melihat yang USD-nya saja. Tetapi akan masuk ke, kalau Anda lihat di bagian bawah, ini akan ada 3 submenu di sini, 3 tab di sini ya, position, ini aset, dan ini kolateral. Nanti kita akan ngomong soal kolateral ini di video yang lain. Nah, aset ini adalah, Anda kelihatan di sini asetnya apa? USD-nya 77, kemudian BNB-nya saya punya 0,02. Dalam hal ini yang nanti dipakai trading itu ini, kemudian ini itu hanya untuk membayar fee. Ya, cukup clear ya. Jadi masuknya di aset. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini 77 ini hanya yang USD saja. Kalau kita masuk ke overview, ya Anda akan melihat total keseluruhannya. Jadi ini nilainya tetap 92, BNB-nya masuk ke sini. Namun kalau Anda masuk ke bagian sini ya nggak kelihatan, karena BNB-nya ngumpet di bagian aset ini. Jadi jangan bingung nanti ketika kok nilainya saya nggak sama dengan yang di overview. Gitu. Setelah kita lihat di menu wallet, kita akan masuk ke menu yang di sini nih, menu future. Hal yang perlu saya highlight berikutnya ini adalah yang di sini saudara, di setting ini, Anda masuk ke bagian preference, ya, yang ini ya. Kalau yang lain-lain ini menunya nanti Anda bisa pelajari sendiri dulu, ini nggak terlalu sulit. Ini Anda dapat lihat terutama yang di bagian position mode setting. Jadi ini akan ada 2. Kalau saya masuk ke sini itu ada yang namanya one way mode, ini hedge mode. Nah, artinya apa? One way mode ini memungkinkan Anda itu untuk tradingnya satu arah. Satu arah itu dalam arti begini, Anda bisa membuka posisi long atau short, tetapi tidak bisa membuka posisi dua-duanya dalam satu pair yang sama. Ya, kalau hedge mode, ini Anda dapat membuka posisi, bisa hedging, jadi bisa long dan juga bisa short untuk satu pair yang sama. Kita aktifkan yang hedge mode. Nah, bedanya apa? Kalau hedge mode ini Anda aktifkan, Anda akan melihat ada beberapa perbedaan di interface-nya, di mana ini akan ada yang namanya ini bukan buy atau sell, atau long atau short, tetapi open atau close. Pada dasarnya itu sama persis saudara, tetapi hanya tampilannya aja yang berbeda. Jadi jangan bingung gitu ya. Ini kalau Anda mau open, itu Anda dapat lakukan open long atau open short. Sebenarnya sama, ini long, ini short begitu. Dan kalau mau melepas posisi atau exit posisi, Anda dapat klik yang close. Ini ada pilihannya close long atau close short. Kenapa ada dibedakan menjadi 2? Karena kalau Anda main di hedging nanti, jadi dalam arti itu ada 2 posisi yang berlawanan pada satu pair yang sama, Anda akan dapat milih mau close yang mana, yang long atau yang short. Bedanya cuma itu saja, saudara. Jadi, mau pilih yang mana itu silahkan dipilih, terserah. Kalau Anda memang nggak mau pakai hedging, ya mendingan pilih yang one way saja gitu ya. Tapi kalau Anda ingin pakai hedging, Anda dapat memanfaatkan fitur ini. Kita sekarang berada di one way mode. Jadi Anda lihat itu layarnya sedikit berbeda. Nah, saya akan kasih contoh, simple saja. Saya coba ya, melakukan pembelian. Atau dalam tempatnya ini saya mau nge-short pada isolated. Saya pilih isolated, saya ingin marginnya ini nggak usah gede-gede. Saya margin misalkan 30 gitu ya. Atau 20 lah. Oke, kemudian saya klik confirm. 20 isolated, saya ingin nge-short pada market price, sedikit saja, 5%, dan saya akan membutuhkan margin sebesar 3,8 dolar, begitu. Kemudian tinggal saya klik sell atau short. Nah, setelah saya klik confirm, akan muncul seperti ini, saudara. Ini akan ada detail dari posisi Anda di sini. Anda dapat set juga stop profit and loss-nya. Nanti kita akan masuk ke sini pelan-pelan, ya. Dan ini hanya pengenalan terlebih dahulu. Kalau Anda ingin close posisi, Anda tinggal close di sini, confirm. Nah, posisi Anda sudah ditutup. Ya, sesimpel itu saudara untuk trading di Binance Future. Dan video berikutnya saya akan menjelaskan lebih dalam tentang konsep terlebih dahulu karena itu sangat penting agar Anda dapat memahami keseluruhan dari tutorial Binance Future ini.
Stay tune saudara, dan pastikan Anda untuk klik subscribe, dan juga jangan lupa untuk aktifkan bel di sebelah kanannya agar tidak ketinggalan video yang berikutnya. Terima kasih saudara atas perhatiannya, dan saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.